Katanya kali ini ada anak orang kaya misterius yang ikut acara ini. Xiao Qinghuan, sebagai peserta wanita paling populer di acara kencan ini, aku nggak akan biarkan kamu jadi penghalangku masuk keluarga kaya. Lepasin aku. Kalau enggak, aku laporkan ke polisi. Lapor polisi. Hahaha. Tergantung mana yang lebih cepat. Polisi datang atau pisau di tanganku. Orang tuaku sudah 10 tahun di luar negeri, tanpa kabar berita. Aku nggak tahu bagaimana keadaan mereka di sana. Kalian ngapain? Chen Fan, dasar tukang ikut campur. Ngapain kamu di sini? Shuya, Kamu ngapain? Kamu ngapain? Acara akan mulai. Kamu tidak ingin bergandengan tangan dengan anak orang kaya misterius itu? Pergi. Chen Fan, tunggu saja. kamu baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Terima kasih. Aku akan traktir kamu makan setelah acara. Aku duluan. Apa gunanya? Xia Qinghuan dia adalah peserta wanita paling populer di acara ini. Kamu ingin jadi kodok selama 7 hari. Jadi namanya Xia Qinghuan. Direktur, aku teringat, aku mungkin tidak bisa ikut acara ini. Wanita yang lewat tadi, He Shuya, dia adalah teman kuliahku, dia sangat tahu kondisi keluarga saya. Kamu bilang, jika aku terus bermain sebagai anak orang kaya, bukankah semua akan terbongkar? Oke. Itu justru yang aku inginkan. Aku mempekerjakan kamu untuk berpura-pura jadi anak orang kaya dan ikut acara. Dan kemudian terbongkar, secara kasar, kamu adalah badut. Membuat topik untuk menarik perhatian memberikan hiburan bagi penonton adalah satu-satunya kegunaan kamu. Direktur, aku. Apa? Ini kontraknya. 100.000. Dan 1 juta denda. Apa? 1 juta? Aku akan main. Main yang baik. Badut? Oh tidak, aku sekarang benar-benar akan jadi badut. Suna, manajer cabang grup Zenglong, selamat datang kembali ketua. Selamat, Ketua, kembali. Akhirnya kembali. Setelah 10 tahun di luar negeri, aku bekerja keras membangun aset ini untuk anakku, grup Zenglong dengan aset puluhan miliar. Dia tidak akan membenci aku, ibunya, karena aku tidak mampu. Xiaosu, di mana anakku? Aku ingin melihatnya sekarang. Ketua, anakmu sedang ikut acara kencan. Apa? Hadirin sekalian, acara kencan paling populer di negeri ini If You Are The One resmi mengudara. Wah, kualitas tamu perempuan di episode ini terlalu tinggi. Mereka semua yang terbaik. Kalau tamu laki-laki tidak punya keahlian untuk mengencani para cantik ini, itu akan memalukan. Selanjutnya, mari kita sambut tamu laki-laki pertama ke panggung. Nomor 1, nomor 1, nomor 1. Tamu laki-laki nomor 1. Konon katanya di antara tamu laki-laki ini, ada seorang anak orang kaya yang misterius. Mungkinkah dia yang nomor 1? Nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1. Benar-benar Xiao Fan. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Anak kesayanganku. Dia berubah sangat banyak sampai aku hampir tidak mengenalinya. Xiaosu,
Aku harus cepat-cepat pulang dan merenovasi rumah tua itu. Agar Fan tidak kecewa saat membawa pacarnya pulang. Oke. Sayang, kamu sudah kembali ke Tiongkok? Anakmu sedang kencan buta. Jangan sampai membawa menantu pulang dan kamu tidak ada di sana. Kencan buta. Hahaha, anak yang baik. Sudah 10 tahun tidak bertemu dan memberi kita kejutan yang tak terduga. Jangan khawatir, aku akan pulang secepat mungkin. Selamat datang bos kembali ke tanah air. Nah, ayah sudah pulang. Ayah telah mencapai prestasi besar dalam 10 tahun terakhir. Cukup untuk membuatmu bangga seumur hidup. Kamu seharusnya tidak kecewa padaku. 1, 1, 1, 1, 1. Nomor 1, tolong perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, aku Chen Fan. Aku petani asli N. Aku anak orang kaya yang kaya dan berkuasa. Anak orang kayanya itu dia. Hai ganteng, aku nyalain lampu untukmu. Orang kaya berpakaian sangat sederhana. Gak cuma ganteng, tapi juga berkelas. Dia tipeku. Orang kayak gini harusnya diselamatin. Hati-hati tertipu orang licik dan tak tahu malu ini. He Shuya, maksudmu apa? Dia itu. Kamu nggak tahu maksudnya apa? Orang ini teman sekelasku di kuliah. Yang ngejar-ngejar aku selama 3 tahun, aku nggak pernah lirik dia sekalipun. Aku yang paling tahu kondisi dia. Maksudmu apa? Apa identitas tamu prianya rahasia? Iya, tamu pria. Tolong ceritain lebih lanjut. Cerita? Tidak, acaranya baru aja mulai. Masa udah ketahuan segini cepetnya? Tentu saja tidak, karena dia sama sekali bukan anak orang kaya. Sebaliknya, identitas aslinya adalah orang desa miskin. Orang desa? Orang desa? Buat ngejar aku, dia kesini pura-pura jadi anak orang kaya dan nipu orang. Kamu nggak tahu malu, pergi sekarang juga. Chen Fan, si anjing mati itu benar-benar pergi ke acara kencan untuk mengganggu Shuya. Bangsat kau, seolah-olah aku tidak ada. Setelah acara selesai, aku akan memberinya pelajaran nanti. Bangsat, Aku tidak menyangka dia seorang pembohong. Menyia-nyiakan perasaanku, aku mau matikan lampunya. Aku juga. Aku juga. Aku pulang begitu cepat? Apa aku harus bayar denda? Apa yang dilakukan si bodoh ini? Kalau dia terus begini, acara tidak bisa dilanjutkan. sutradara, jumlah penonton online melonjak, dia ketahuan sebagai generasi kedua kaya palsu. Live streaming di berbagai platform dan kolom komentar semuanya heboh. Sudah kuduga penonton akan suka ini. Host, jangan biarkan dia turun terlalu cepat. Mari lanjut ke bagian berikutnya. Para tamu wanita, mohon bersabar. Acara masuk ke bagian selanjutnya, eksplorasi keluarga. Apakah tamu pria pertama ini berbohong? Jawabannya akan terungkap setelah menonton. Apa yang bisa dilihat di kampung terpencil? Kamu tidak tahu? Dia bahkan bayar kuliah dengan jualan baju koboi. Semua orang di sini, bukankah semuanya cantik? Tanya kami, si bunga jahe ini bisa ditancapkan di kotoran sapi kamu? Keluarkan dia dari sini, peternak sapi. Siapa yang mau lihat eksplorasi rumahnya? Keluar. Sutradara. Semua lampu mati. Dia pasti sudah keluar sekarang. Sial. Keluar. Aku nyalakan lampu untuknya. Xia King Huan, apa maksudmu? Aku percaya Tuan Chen tidak seburuk yang kalian katakan. Bahkan jika itu benar, dia pasti punya kesulitannya sendiri. Jadi aku bersedia memberinya kesempatan untuk tetap di panggung. Host, tolong mulai eksplorasi keluarganya. Cepat. Ketua, mobil yang Anda kustomisasi untuk sang tuan muda. Parkir di mana? Parkirkan di sudut. Tutupi dengan kain dan sembunyikan. Tunggu Xiaofan kembali dan beri dia kejutan. Cepat, parkirkan di sudut. Oke. Xia King Huan, kamu pikir ini membantu dia? Nanti, semua akan melihat rumahnya kosong.
Lalu kita lihat bagaimana dia menyelamatkan muka. Tamu pria dan host lapangan sudah siap. Boleh saya tanya, Anda mau mulai eksplorasi keluarga? $1 juta. Kamu takut. Kamu curang di depan umum, dan takut terus mempermalukan diri. Ya. Oh tidak, bagaimana aku bisa setuju? Sekarang aku tidak bisa sembunyikan lagi. Seperti itu tampaknya. Eksplorasi keluarga. Untuk benar-benar menyingkap wajah asli ekspresi ini. Rating pasti akan terus melonjak. Hahaha. Host, apa yang kamu lakukan? Mari lanjut ke bagian berikutnya. Eksplorasi keluarga dimulai. Lihat layar besar. Awalnya, aku ingin membeli beberapa lukisan dan kaligrafi terkenal dari keluarga Xia, tapi aku tak menyangka bertemu cucu perempuannya kakek Xia di acara kencan. Tapi apa latar belakang orang ini sampai bisa mencuri hati cucu perempuan keluarga Xia? Di kota Jinzhou, aku belum pernah dengar ada set ini di pasaran. Kurasa dia pasti anak orang kaya palsu. King Huanku tak mungkin mau bergandengan tangan dengan orang seperti itu. Jadi cucu perempuanmu baik hati? Ya, dia tak tega melihat si miskin itu diusir. Pasti begitu. Hahaha. Ketua, semuanya sudah diatur. Oke, silakan. Banyak sekali orang berdiri di sini, bikin menantu perempuan pun takut. Ya. Pergilah. Aku sudah memilihnya dengan hati-hati. Untuk Xiao Fan dan istrinya, kurasa mereka akan menyukainya. Hei, ayo. Halo, Tante. Halo, apakah ini rumah Chen Fan? Oh, kalian. Kami dari program Jika Kamu Adalah Dia, untuk melakukan eksplorasi keluarga. Boleh tahu apa hubungan Anda dengan Chen Fan? Jadi kalian dari tim program. Aku Ibu Xiao Fan. Kapan kalian kembali? Kenapa tidak beritahu aku sebelumnya? Semuanya, lihat. Aku benar. Rumah mereka cuma punya 3 rumah reyot. Chen Fan, kamu pembohong. Kamu miskin sekali. Hei Shuya, kamu harus menghormati ibuku. Hormat. Kamu pura-pura jadi pria terhormat di jalanan. Datang ke acara ini untuk berakting bersamamu, menipu kami, gadis-gadis cantik yang tak tahu apa-apa. Pulang saja ke desa gunungmu, jalan kampung yang jahat seperti kamu. Tak pantas dapat perhatianku. Omong kosong. Ibuku baru saja pulang dari luar negeri. Dia bahkan tak tahu aku ikut acara ini. Mana mungkin dia membantuku menipu? Dengan kondisi keluargamu di luar negeri, keluar dari desa saja susah. Mana mungkin bisa keluar negeri? Apa? Nggak perlu buat draft dulu kalau mau mengada-ada? Hei Shuya, jangan bicara terlalu kasar. Pembawa acara, lanjutkan pengungkapannya. Ungkap kondisi keuangannya. Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa menggertak. Tante, apakah semua sukulen ini milik Tante? Cantik sekali, pasti mahal harganya. Ah, cuma barang-barang kecil saja. Tidak ada yang layak untuk difoto. Ayo, masuklah. Masuk. Hei, tempat seperti ini. Apa yang menarik di sini? Sudahlah, ambil foto sembarangan saja. Cepat selesaikan dan serahkan. Kenapa harus difoto? Memangnya ada apa yang bisa difoto? Cepat bantu aku menutupi. Kamu sedang apa? Hei, sayang. Lihatlah sukulen-sukulen beberapa ribu rupiah ini, bahkan diambil foto close-up. Hah, sepertinya keluarga Chen Fan memang miskin, tidak ada yang bisa difoto. Betul. Sudah lama aku bilang, keluarganya sangat miskin. Tapi ada saja yang tidak percaya. Sekarang semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Xia Qinghuan, sekarang kamu masih bisa bilang apa lagi? Mungkinkah dia benar-benar seorang pembohong? Bagaimana mungkin? Kenapa Presiden Zhao begitu terkejut? Ini cuma sukulen-sukulen jelek. Kenapa kamu begitu terkejut? Ini bukan sekadar sukulen-sukulen jelek. Wan Qiangjin terbaik, Supreme Feather Fan, dan Silver Cicada kualitas teratas, dan mawar kulit putih yang sangat langka. Ini dijual di rumah lelang minyak keluargaku. Harganya puluhan ribu hingga ratusan ribu. Apa? Jendela ini bernilai jutaan. Anak miskin ini pasti tidak sederhana. Benarkah?
Aku tidak bercanda. Lukisan itu. Ini adalah warisan dari Tuan Kibaishi, 12 tema lanskap. Ini adalah rumah lelang di keluargaku. Dijual seharga 100 juta yuan di luar negeri. 100 juta? Ibu, lukisan ini terlihat cukup bagus. Saya hanya ambil foto sembarangan di Christie's. Nggak ada yang istimewa, silakan duduk. Biar saya ambilkan minuman untuk Anda. Christie, dia terlihat jujur dan sederhana. Tapi saya tidak menyangka dia pembohong besar. Oh, perut saya sakit? Tidak, saya harus ke kamar mandi. Kita akan berhenti syuting di bagian tengah. Orang malas sering cari alasan. Cepat pergi. Oke. Oh, toiletnya di mana? Di tempat liar begini. Apa ibu ini tahu Christie itu apa? Barang rongsokan ini cuma bikin rugi. Christie saja nggak mau. Untuk bantu anaknya cari istri dengan curang. Dia benar-benar nekat. Tunggu, apa itu? Ginseng 100 tahun. Teratai salju abad. Sertifikat properti villa. Keluar lihat. Rolls Royce, Bentley Maybach. Dari mana semua ini? Kak Chupen, keluar. Ayo lihat. Hei, kenapa sinyalnya hilang? Pak Xia bahkan belum memastikan keaslian lukisan ini. Tidak ada gunanya. Karya besar senilai miliaran rupiah. Siapa yang berani memalsukannya? Siapa yang berani memalsukannya? Benar. Pak Xia, saya baru konfirmasi dengan kantor pusat. Setahun yang lalu, pembeli misterius yang membeli mahakarya ini sekarang ada di kota Jinzhou kita. Dia adalah ketua konsorsium triliunan dolar, ketua Shenlong Internasional. Apa? Cepat, siapkan mobil. Siapkan mobil. Ya. Siapkan mobil. Bahkan jika Raja Langit turun hari ini, mereka tak bisa menghentikan kita. Ayo temui orang penting ini. Ayo. Hei, kenapa sinyalnya hilang? Hei, aku belum selesai menontonnya. Tempat jelek ini aku bisa mencium kemiskinannya lewat layar. Apa bagusnya? Chen Fan. Pin duo, lukisan jelek, 9 yuan gratis ongkir. Ibumu bilang itu lukisan Christie. Buat bantu kamu menipu dapat istri. Nenek tua ini benar-benar mati-matian. Omong kosong. Ibuku baru pulang dari luar negeri, dia tidak tahu aku ikut program ini, mana mungkin dia membantuku menipu. Ibumu adalah pembohong. Semua orang sudah melihatnya, kenapa kamu masih berdebat? Ya, pembohong tetap pembohong. Kamu sudah terbukti sebagai pembohong. Kamu masih berdebat. Pembohong. Tidak, diam. Ibuku bukan pembohong. Aku akui aku sedang berakting tadi. Tetapi ini diatur oleh direktur. Orang tua saya bekerja keras untuk pergi ke luar negeri untuk saya, yang sudah sangat sulit, aku datang ke sini. Aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk menopang keluarga, aku tidak ingin mereka bekerja begitu keras. Kamu? Kenapa kamu menghina ibuku seperti itu? Jadi, begitu keadaannya. Kita semua sudah ditipu oleh tim program. Palsu, semua itu akting. Mereka melakukan segala hal untuk mendapatkan trafik. Itu sangat realistis. Apa yang tim program lakukan? Untuk membuat orang miskin yang gagal untuk menarik perhatian. Apakah itu menarik? Direktur. Seluruh internet sedang heboh. Semua orang sedang mencaci maki, rating program kita sudah jatuh. Apa? Kamu benda sialan? Berhenti menyerang orang Jepang. Sudah jelas kamu, direktur. Semua itu dia yang memohon aku untuk muncul. Dia memohon aku, biarkan dia berpura-pura sebagai generasi kedua yang kaya. Semua itu dia, bagaimana kamu bisa menipu peserta wanita untuk menjadi istrinya. Tetapi dia menempatkan semua kesalahan pada aku. Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak. Semua itu omong kosongnya. Cukup, aku tidak peduli apakah kamu punya atau tidak. Keluar sekarang, jangan buang waktu kami di sini. Aku tidak setuju. Itu kesalahan tim program. Sudah jelas itu kesalahan mereka. Kenapa kamu ingin mengeluarkan Mr. Chen dari panggung? Untuk membantu tekanan orang tuanya, dia rela dipermalukan di depan umum. Ini adalah kelebihan yang banyak orang tidak punya.
Aku mau tetap menyalakan lampu untuk Mr. Chen. Dan mendampinginya sampai akhir. Kelebihan apa itu? Omong kosong. Xia Qinghuan, aku rasa kamu ingin jadi selebriti internet. Kamu sedang beraksi? Apa yang kamu lakukan? Keluar. Direktur, lampunya sudah mati. Tak ada orang di sini yang mau bergandengan tangan dengan orang miskin ini. Cepat keluarkan hal yang memalukan ini. Miss Xia, kamu baik-baik? Maaf, semua ini karena aku yang membuat kamu terluka. Itu bukan kesalahanmu. Aku baik-baik. Xia Qinghuan, kamu benar-benar tidak pilih-pilih makanan. Kamu bisa makan makanan apa saja. Karena kamu sangat menyukainya, maka kamu ikut dengan dia. Apa yang kamu tunggu? Keluarkan pasangan ini dari sini. Keluarkan mereka. Keluarkan mereka. Keluar. Dengan tampilanmu, kamu tidak mampu membayar denda dan bahkan tidak bisa membayarnya. Seseorang, patahkan kaki mereka dan keluarkan mereka. Tunggu sebentar, Direktur. Host di luar lokasi meminta koneksi darurat. Kenapa dia perlu koneksi darurat? Lihat layar besar. Para tamu wanita di tempat ini, dan semua teman audiens, kita semua salah. Kita salah, Mr. Chen. Dia tidak berbohong. Dia bukan orang miskin sama sekali. Jika kamu tidak percaya, lihat. Hei. Presiden Asosiasi Kolektor, Dewa Kekayaan Jinzhou, Presiden Christie's Building Area. temui Lin. Ibu, Ini Ibu Lin. Ketua Asosiasi Kolektor, Dewa Kekayaan Jinzhou, Presiden Christie's. Hei, setiap orang ini semuanya orang-orang penting. Para bos besar ini sangat sopan sama wanita desa ini. Jangan-jangan identitasnya beneran? Ya ampun. Kok dia bisa sekaya itu? Aduh, Waduh, anak kita hari ini udah bikin Ibu Chen marah banget. Gimana kita bisa selesaiin ini? suruh anak kita cepetan minta maaf. Ah, enggak. Kamu bilang, kalau Shuya bisa balikin hati Chen Fan, kita bakal jadi besan sama Ketua Lin. Iya, cepetan. Bu, Sial, cuma wanita desa biasa. Dia ketua grup apa sih? Sampai bikin banyak orang penting pada nyari muka ke dia. Pak Liu, maaf aku tidak tahu ibu kamu seperti ini. Kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Aku hanya seorang direktur kecil program ini. Jangan main-main dengan aku lagi, maaf, Pak Liu. Direktur. Nama keluarga aku Chen. Dan aku tidak bermain dengan kamu. Hanya, oh ibu, aku terlihat seperti ini. Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tuan Chen, begini kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Oh, kamu berpura-pura? Tidak, sama sekali tidak. Ibu aku sudah di luar negeri selama 10 tahun. Dia baru kembali hari ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Dia. Hei Shuya, kenapa kamu tertawa? Aku tertawa pada ibu kamu, untuk membantu kamu menipu seorang istri, agar pulang ke rumah, dia sengaja menyewa aktor untuk berpura-pura menjadi orang penting dan beraksi di tempat, betapa bijaksana. Aktor. Maksud kamu ini semua aktor? Lihat, mereka bahkan tidak menunjukkan wajah mereka. Biarkan semua orang melihat. Aku yakin mereka pasti aktor. Kamu benar-benar bodoh. Kamu membawa beberapa aktor untuk bermain tipu. Kamu membuat aku sangat takut. Apa yang kamu bicarakan? Presiden Asosiasi Kolektor Xia Shichang adalah kakek aku. Dia bukan aktor sama sekali. Kakekmu. Ya. Meski aku tak tahu kenapa kakekku muncul di sana, tapi orang yang bisa membuat kakekku datang berkunjung pasti luar biasa. Jadi aku punya alasan untuk percaya bahwa Pak Chen bukan penipu yang kamu kritik terus. Aku ingin semua kalian minta maaf ke Pak Chen. Terutama kamu, Hei Shuya, minta maaf ke aku sekarang. Nona Xia, Minta maaf, aku. Cuma lihat punggungnya, kamu bisa kenali itu kakekmu. Matamu tajam ya, aku rasa kamu sengaja mengidentifikasi dia. Untuk membela penipu mati ini, aku rasa kamu sudah kepepet. Identifikasi salah? Kamu memfitnah aku. Itu punggung kakekku. Bagaimana aku bisa tidak mengenalnya?
Masih ngeles. Kamu gadis dengan wajah yang bagus. Kamu penuh omong kosong. Ngomong kosong boleh saja. Tapi untuk penjilat mati ini, kamu orang tak tahu malu. Kamu sudah melakukan hal buruk seperti itu. Kamu juga melakukannya. Kamu sudah bersama sejak awal? Aku tidak. Omong kosong. Anakku tidak mau dia, dan kamu ambil sebagai barang berharga. Kamu tak tahu malu. Benar, kamu tak tahu malu. Kamu jalan kecil tak tahu malu. Dan penipu mati yang ngomong kosong. Kamu dua cocok banget. Cukup. Kamu bisa menghina aku sesuka kamu, tapi Nona Sia tidak bersalah. Aku akan tanggung sendiri. Lagi pula, mobil-mobil mewah itu tak mungkin palsu, kan? Aku percaya bahwa, bagaimanapun, ibu dan aku tak bermaksud menipu semua orang. Pak Chen, Ya, mobil-mobil itu memang diparkir di sana. Tidak mungkin palsu, kan? Setiap mobil adalah edisi terbatas yang bernilai puluhan juta. Nilainya minimal 50 atau 60 juta. Mereka hanya diletakkan di halaman. Keluarga seperti apa yang bisa menghamburkan uang seperti ini, dan begitu tidak manusiawi? Nyalakan lampunya, aku ingin lampunya menyala. Pak Chen, aku baru saja tidak bisa melihat. Selanjutnya, aku akan terus menyalakan lampu untukmu sampai akhir. Bah, kamu baru saja bilang Pak Chen itu pembohong dan meminta Pak Chen untuk pergi. Sekarang kamu berpura-pura sangat mencintai. Kamu pikir Pak Chen akan menghargai kebaikanmu? Kamu. Pak Chen, aku telah mendukungmu dari awal sampai akhir. Aku berharap bisa menggenggam tanganmu dengan sukses. Hei, aku juga. Dan aku. Hah? Ibunya mengumpulkan uang dengan menjual semua barang dan menyewa mobil-mobil mewah itu untuk berpura-pura menjadi orang penting. Kalian semua percaya. Kalian semua bodoh. Disewa? Hei Shuya, apa yang kamu bicarakan? Kamu punya bukti? Surat izin mengemudi cukup? Direktur, tolong minta staf di luar untuk memasukkannya. Tunjukkan plat nomor mobil-mobil mewah ini untuk melihat nama siapa yang tertulis di sana. Agar beberapa orang bisa benar-benar menyerah. Palsu? Kalau itu palsu, maka kita semua akan tertipu. Kita perlu memeriksanya dengan teliti. Direktur, cepat, hubungi staf di luar untuk mencari surat izin kendaraan untuk memastikan identitas orang miskin ini. Kebenaran akan terungkap. Lihat kalian dua, sampah masyarakat, bagaimana menyelesaikan ini. Aku percaya Pak Chen pasti tidak seperti yang kamu katakan. Kakek tidak pernah merendahkan siapapun. Kalau dia bisa melakukan ini, Pak Chen tidak sederhana. Nona Sia? Wah, Nona Sia begitu percaya padaku. Kalau mobil-mobil itu memang disewa oleh ibuku, aku akan terlibat. Oke, Direktur. Aku sudah mendapatnya. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Ini hadiah untuk anakku. Jangan sentuh itu. Sutradara memintaku mencari lisensi kendaraan dan anti pemalsuan. Anti pemalsuan? Anti pemalsuan apa? Semua orang di sini curiga bahwa semua mobil ini disewa. Kamu ingin anakmu menipu seorang istri, dan bahkan menjual segalanya untuk berpura-pura. Apa yang kamu katakan? Jangan ganggu pekerjaanku. Ibu Lin, Aku menemukannya. Kamu benar-benar pecundang. Aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Berhenti syuting. Tante, apa yang kamu lakukan? Aku juga ingin tanya apa yang kamu lakukan. Senglong Group milikku memiliki aset miliaran, tapi mereka mempertanyakan bahwa mobil-mobil ini disewa untuk mempermalukan anakku. Apakah kamu pikir dia anak liar tanpa orang tua? Ini pertunjukan untuk pamer. Aku pikir ini harus dibatalkan. Dan segera larang. baik, Ibu Lin. Xie Zigang, Aku Xia Shichang. Aku Zhao Meili. Tidak peduli konsekuensinya. Aku akan gunakan semua koneksiku untuk melarang Jinzhou Show. Suna, siapkan mobil untuk membawaku ke lokasi pertunjukan. Aku ingin melihat idiot-idiot yang mengganggu anakku seperti apa idiot-idiot mereka. Peringkat acara, jika kamu adalah satu-satunya akan menduduki rating nasional. Itu Direktur Li Bao.
Entah dari mana dia menemukan orang gagal yang miskin. Dia percaya bahwa wanita desa yang begitu kampungan bisa membeli mobil mewah bernilai 50 hingga 60 juta yuan. Direktur Lee memang cukup hebat. Biarkan saya lihat jenis orang gagal, apa yang bisa membuat program kami memiliki popularitas tinggi. Kamu siapa? Siapa kami tidak penting. Yang penting adalah mulai sekarang, acara kamu akan dihentikan permanen. Ini surat larangan. Apa? Ada apa? Kenapa tiba-tiba tidak ada sinyal? Rusak? Kenapa ini terjadi saat ini? Ya. Acara yang payah, aku tidak nonton. Ayo kita pergi. Hei, direktur, tolong lihat, ada apa? Aku masih menunggu untuk melihat eksekusi publik orang gagal ini. Bagaimana bisa ini terjadi di momen penting? Ya, hahaha. Semua, mohon tenang. Mungkin penerima sinyal di studio rusak, aku akan menyuruh orang mengeceknya. Tidak perlu, pasti Ibu Chen Fan yang melakukannya. Hei Shuya, cukup. Jangan menyiram semua air kotor ke ibu saya. Menyiram air kotor? Aku yakin ibu kamu takut kebenaran akan terbongkar, agar kamu, orang gagal, dibenci semua orang di acara. Dan dengan sengaja menghancurkan kamera di luar scene, menyebabkan tidak ada sinyal. Oh, kamu brengsek, berani sekali? Kamu tahu berapa harga sebuah kamera? Omong kosong. Sudah jelas Hei Shuya yang berbohong. Ibu saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Bicara tidak ada gunanya. Direktur, saya minta izin untuk langsung ke rumah Chen. Dengan jutaan fans di ruang live ke lokasi. Anti pemalsuan. Anti pemalsuan di tempat. Anti pemalsuan di tempat. Bu, aku pulang. Bu. Jauh dari keramaian kota, halamannya bersih dan rapi. Tempat yang bagus. Bau seperti kemiskinan. Aku benar-benar tidak mau tinggal di sini sedetik pun. Ya, ayo cepat pergi, ada bau busuk di udara, seluruh tubuhku gatal-gatal. Bu. Aneh, kenapa tidak ada orang? Sampah, bikin kesal. Aduh. Kamu ngapain? Cuma panci rongsokan. Kenapa kamu panik? Aku ganti saja. Ini yang dibawa pulang ibuku untukku. Ini bukan soal uang. Mau merugikan aku? Aku. Chen Fan, kamu tahu kenapa aku tidak pernah suka kamu dari awal sampai akhir? Kamu cuma orang kampungan yang mata duitan. Orang miskin yang gagal. Jilat sepatuku, aku bahkan akan merasa jijik. Kamu. Nak, kemari. Ini? Ibu, ayah. Ada apa? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Lihat. Apa ini? Kunci mobil ini. Aneh ya punya kunci mobil sewaan. Ini Motai. Ini Feitian tahun 1985. Saya punya botol tahun 95, nilainya 100.000. Yang ini dari tahun 85, mulai dari 25.000. Ini kotak. Ini buku rumah Tianhua Yuefu. Tianhua Yuefu. Ini Tianhua Yuefu, villa satu kamar yang paling populer. Apa saya salah? Tianhua Yuefu di provinsi kita, area villa paling mahal. Setiap unit minimal 50 juta yuan. Villa nomor 1 ini harganya Minimal 100 juta. 100 juta. Dan ini. Ginseng liar. Dan lotus salju. Penampilannya sepertinya sudah lebih dari 100 tahun. 100 tahun? Hei, kamu bercanda? Aku ingat kamu pernah belajar tentang ginseng liar dan lotus salju. Ini obat herbal Cina yang langka. Minimal 8 juta untuk yang lebih dari 10 tahun. Ginseng 100 tahun ini pasti tak ternilai harganya. Tak ternilai. Lihat ini. Di sini. Xia Qinghuan, kamu memperhatikan lukisan rusak ini. Kenapa ribut? Kalau aku ingat benar, nenekku pernah bilang bahwa lukisan ini disebut 12 pemandangan. Ini warisan dari Mr. Kibaishi. Warisan dari Mr. Kibaishi. Lukisan ini harganya? Sekarang aku tidak tahu.
Aku hanya ingat dulu, di Christie's, dijual 100 juta yuan. 100 juta. Nona Xia, kamu yakin tidak bercanda? Keluarga saya, sungguh begitu kaya? Keluargaku sebanyak itu? Pak Chen, aku serius. Aku yakin lukisan ini. Omong kosong. Nona Xia, kamu baik-baik saja? Hei Shuya, kamu ngapain? Aku ngapain? Tentu saja aku. Tentu saja aku. Hei Shuya, kamu gila? Lukisan satu-satunya Paki sudah rusak. Bagaimana kamu bisa menggantinya? Barang palsu dan jelek. Kenapa aku harus bayar? Palsu? Kamu bilang kakekku itu palsu. Mobilnya juga sewaan. Sekarang bahkan lukisan ini jadi barang palsu di mulutmu. Hei Shuya, kenapa kamu begitu yakin? Hari ini, kamu harus beri aku dan Pak Chen penjelasan. Kalau tidak, aku, Xia Qinghuan, akan menggunakan semua tenagaku untuk memperjuangkan penjelasan. Kenapa? Hah? Karena mereka tahu kami datang untuk membongkar penipuan. Mereka sudah kabur ketakutan. Iya, begitu kami datang, anggota keluarganya sudah pada menghilang. Pasti mereka bersalah dan kabur duluan. Anggur ini, obat herbal Tiongkok, surat tanah, dan lukisan jelek ini. Memalsukan barang bernilai miliaran yuan. Kalau ketahuan, hukumannya seumur hidup. Dan ini adalah alasan ibumu buru-buru kabur. Aku tidak. Kamu ngomong sembarangan, ibuku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini, Anda. Ini semua seharusnya asli. 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 Biarkan kamu bilang ini asli. Ah, jangan. Aku akan bikin kamu keras kepala. Biarkan kamu si miskin ini berpura-pura bersamaku. Aku akan pulang dan laporkan kamu. Lihat bagaimana kamu bisa Ibu Lin, ini dia. Sayang, kamu di mana? Di bandara? Aku? Oke, aku akan jemput kamu sekarang. Aku mau ke bandara. Mohon maaf untuk kalian bertiga di stasiun TV. Ibu Lin, tenang saja. Kami dengan senang hati membantu Anda. Betul, berani-beraninya ada yang mengganggu Tuan Muda Chen. Kami bertiga akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya membayar. Ada apa ini? Kenapa tidak ada sinyal? Kenapa lambat sekali? Kapan bisa nonton anti pemalsuan di tempat? Iya. Ya, menyebalkan sekali. Sudah lebih dari setengah jam. Kenapa sutradara belum sampai di rumahnya? Di mana Tuan Muda Chen? Mereka siapa? Kenapa mereka cari Tuan Muda Chen di sini? Tuan Muda Chen. Jangan-jangan Chen Fan tadi? Orang-orang ini sepertinya aktor yang disewa ibunya. Kalian para aktor ini sedang berpura-pura jadi si penipu bernama Chen. Si penipu bernama Chen pantas disebut Tuan Muda? Kalian pasti sedang membuat efek program, ya? Aktor? Aktor. Penipu? Kamu tahu apa yang kamu omongkan? Jangan bilang aku tidak peringatkan. Ini lokasi syuting, bukan tempat untuk kalian bertindak semaunya. Jika kalian terus membuat masalah, aku akan minta satpam mengusir kalian. Usir kami. Si Xiaoting kecil yang sudah diblokir. Kamu benar-benar keterlaluan. Diblokir? Rating acara kami hampir mencapai puncak. Bagaimana mungkin diblokir? Ngomong-ngomong, kalian mau cari Chen Fan, kan? Dia baru saja dibawa kembali ke desa, anti pemalsuan di tempat. Hei, kalau kalian ke sana sekarang,
pasti bisa lihat si badut. Anti pemalsuan di tempat? Kalian bahkan mengganggu Tuan Muda Chen di rumahnya. Tim program kalian benar-benar hebat. Sebaiknya berdoa Tuan Muda Chen baik-baik saja, kalau tidak kalian tidak akan punya tempat untuk pergi. Buat kita semua tidak punya tempat berpijak. Cih, kalian pikir kalian siapa? Hancur, semuanya hancur. Bos, kenapa dengan Anda? Siapa? Siapa di acara itu yang menyinggung orang penting dan seluruh tim program di blokir? Siapa si idiot yang sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya dan membuat seluruh stasiun TV marah? Siapa yang bisa memberitahu saya? Ada yang bisa memberitahu saya? Mungkinkah? Siapa? Siapa? Katakan padaku. Yang bernama Wang? Kamu sudah terlalu jauh. Kamu adalah Xie Chai Shen. Nah, Xie Chai Shen, angin apa yang membawa kamu ke tempat saya yang sederhana ini? Xie Dewa Kekayaan, apakah kamu? Wang Tao, kamu sangat berani. Apa? Xie Chai Shen, apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura. Di depan ribuan penonton, menghina Master Chen. Kamu pikir kamu bisa lolos dengan berpura-pura bodoh? Master Chen, jadi yang menghalangi kita adalah Master Chen ini. Lebih dari menghalangi. Jika saya tidak bisa membuat Master Chen tenang, Aku akan menghancurkan kamu semua. Ini adalah harga dari penipuan kamu terhadap publik. Gali itu sudah berakhir. Direktur, cepat minta maaf kepada Master Chen. Aku akan menghukummu. Dan lihat bagaimana kamu bisa membantah. Shuya, jangan berlebihan. Berlebihan. Bagaimana aku berlebihan? Laporkan seseorang yang dicurigai melakukan penipuan. Itu tanggung jawab semua orang. Anakku, kamu melakukan hal yang benar. Ibu mendukungmu. Ibumu kabur untuk menghindari hukuman dan meninggalkanmu. Berlakulah bijaksana. Naik taksi untuk menyerahkan diri. Mungkin kamu akan menghabiskan waktu lebih sedikit di penjara. Kamu hampir menipu aku? Sial. Aku benar-benar buta. Kamu tidak pantas mendapatkan sesuatu yang aku tidak mampu membeli. Kamu bahkan tidak bisa memalsukan sesuatu yang andal. Kamu adalah orang seperti itu, di depan mansion bernilai 100 juta. Kamu bahkan tidak layak menjadi penjaga. Apakah kamu tidak ingin ibumu masuk penjara? Bersujud saja kepada aku. Di depan jutaan penonton. Akuilah bahwa kamu hanya seorang pembohong miskin dan tak berdaya. Kamu adalah pengecut yang memalukan. Bersujud. Apa yang kamu lakukan? Bersujud cepat. Ambil beberapa lagi untuk pertunjukan. Kamu akan menjadi pertama dalam daftar. Kamu berlebihan. Biarkan aku datang. Host di tempat memanggil aku saat ini. Hei, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu foto? Jauh-jauh dari aku. Master Chen, Ada apa? mohon maafkan aku. Master Chen, aku salah. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti idiot, dan aku tidak seharusnya membuat semua orang membencimu. Semua kesalahan adalah milikku. Kamu bisa memukul aku, pukul aku, pukul aku, pukul aku, marahi aku, marahi aku, marahi aku. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Mohon jangan banet acara ini. Kalau tidak, aku hancur. Apa? Blocking? Identitas ini tidak palsu? Kenapa sutradara itu bersujud? Tidak mungkin benar, tidak mungkin. Sutradara itu orang seperti itu? Apalagi yang tidak mungkin? Sutradara, jelaskan dengan jelas. Kamu membuatku takut. Aku paham. Apa yang kamu tahu? Sutradara, dengan melakukan ini, kau mencoba membuat topik mendapatkan trafik, dan kamu ingin acara ini menjadi peringkat teratas?
Benar, 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 benar. Oh, aku paham. Oh, aku takut. Aku bilang, sutradara program, paling terkenal di negara ini, bagaimana dia di depan jutaan viewers bersujud kepada skumbag seperti itu. Kamu lebih baik diam. Siapa yang berani bilang dia penipu, aku akan bertarung mati-matian. Oke, sutradara, berhenti akting. Jangan bersujud kepada skumbag seperti itu. Kau tidak takut memperpendek hidupmu. Lihat audiens di ruang live broadcast. Apa yang mereka katakan padamu? Ayo. Kenapa live stream berhenti? Karena program telah di-ban. Karena acaranya dilarang. Kakek, kenapa kamu di sini? Kakek? Bukannya kakek tua ini seorang aktor? Apa dia benar-benar kakeknya Xia Qinghuan? Mungkinkah pasangan kekasih ini sudah lama bersama? Nona Xia, apa ini benar kakekmu? Tentu saja, tidak palsu. Xia Xichang. Zhao Meiling, Salam kepada Tuan Chen. Oh, kalian berdua, silakan bangun. Oh, tidak perlu memanggilku Tuan Chen. Aku ini junior, kalau kalian berdua melakukan ini, aku tidak tega. Rendah hati dan sopan. Dan berperilaku baik. Kamu anak yang baik. Hei, Nona, matamu tajam. Hahaha. Ada apa ini? Kakek, ini. ini semua tanaman langka yang tak ternilai harganya. Siapa yang membunuhnya? Bukannya kakek tua ini seorang aktor? Nona, bukannya kamu bilang Xia Qinghuan mengakuinya? Kurasa hubungan mereka tampaknya tidak palsu. PH. Pasti seperti yang kukatakan. Pasangan kekasih ini sudah lama bersama. Bagaimana menjelaskan ruang siaran langsung? Oh, ayah, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Ruang siaran langsung tidak ada sinyal. Lagi pula, ini daerah pegunungan terpencil. Tidak ada sinyal. Memang benar sinyalnya hanya 2 bar. Sulit membalas pesan WeChat. Bagaimana mereka bisa menonton siaran langsung? Siapa yang melakukan ini? Ini semua sudah rusak. Aku yang merusaknya. Bukankah ini sukulen murahan yang bisa dilihat di mana-mana di internet? Aku akan ganti rugi. Cukup tidak ini? Lebihannya hadiah untukmu. Ganti rugi? Nyawamu pun tidak cukup untuk membayarnya. 3 shanizu, 300.000. 300.000. 3 tanaman sutra putih, 320.000. 320.000? 2 cicada perak, untuk 380.000. 380.000. 4 tanaman wang xiang jin harganya 1 juta. 1 juta. Daftar barang jelas mencatat tepat 2 juta. Kamu bilang akan bayar. Bayar 2 juta yuan ke Master Chen tanpa potongan. Tanaman bernilai 2 juta ditempatkan sembarangan di ambang jendela halaman. Dia berasal dari keluarga apa? 2 juta. Apa itu Baipi Crossing Boundary Wan Xiang Chest? Yang aku belum pernah dengar. Kamu berani memeras aku 2 juta. Kamu pikir aku bodoh? Tambahkan 20.000. Haha, tambah 20.000. Chen Fan, kamu dan semua kalian bajingan. Kamu tergila-gila pada uang? Kamu pikir aku tolol? Aku, ini. Xia Lao, datang dan lihat. Bagaimana? Siapa yang melakukan ini? Segelintir barang palsu dan jelek. Itu hanya rusak. Kenapa kamu berteriak? Kamu telah merusak seluruh pasar. Berani kamu tanya aku apa yang aku lakukan? Baik, biar aku beritahu kamu apa yang aku lakukan. Anakku, Kakekmu galak sekali. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. nak, kamu baik-baik saja? Kamu berdarah. Dia berdarah, orang tua brengsek,
Kenapa kamu pukul anakku? Kenapa? Beraninya kamu tanya? Anakmu datang tanpa bilang apa-apa langsung merusak barang-barang. Waktu dia berulah, kamu diam saja. Sekarang dia dipukul, itu salahnya sendiri. Orang tua yang buruk, anaknya juga buruk. Itu salahmu karena tidak mendidik anakmu. Keadaan dia sekarang itu semua salah kalian sebagai orang tua yang tidak mendidiknya dengan baik. Dan kalian sama sekali tidak bisa menyalahkan kakek Xia. Bagus, bagus. Sudah, kalian semua. Barang-barang palsu dan jelek. Mungkin barang-barang itu hasil curian. Bahkan kalau aku hancurkan, itu wajar saja. Mana salahku? Tanpa bukti, kenapa kamu bilang itu palsu? Betul. Kamu lihat daftar harganya. Masa itu juga palsu? Terus kenapa kalau aku lihat? Masa daftar harga tidak bisa dipalsukan? Dan mobil-mobil itu. Ayah, cepat ke halaman. Dan bawa semua surat-surat kendaraan ke sini. Baik, Xia Qinghuan, kamu begitu membela Chen Fan. Aku khawatir kamu cuma tertarik sama mobil-mobil mewah itu. Bahkan kalau aku telanjangi dia hari ini, aku juga akan buka matamu yang bodoh ini supaya lihat jelas Chen Fan, apakah dia benar-benar orang miskin yang gagal. ketemu. Aku sudah menemukannya, sayang. Kasih aku. Pak Chen, jangan nervous. Dengan kekuatan ibu kamu, mobil-mobil itu pasti aman. Percaya aku, orang ini kasihan. Dia kasih kamu ekstasi apa? Masih keras kepala mau mati. Tunggu saja, Xia Qinghuan, kamu akan menangis karena ini. Dimanfaatkan oleh beberapa mobil mewah top yang disewa. Kamu wanita yang sangat murahan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ada apa sayang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Hei Shuya, kamu bicara apa? Mungkin plat nomor itu benar-benar nama tamu pria? Aku tidak lihat dengan teliti, aku tidak tahu. Biar aku lihat. Ini. Semua ini. Mobil-mobil mewah top bernilai jutaan ini, semua dimiliki oleh seseorang bernama Suna. Suna. Hahaha. Chen Fan. Aku aktingnya bagus. Aku akan menipu kamu. Kamu pikir mobil-mobil mewah top di luar semua milik kamu, kan? Hahaha. Xia Qinghuan, buka mata kamu lebar-lebar, lihat dengan teliti. Nama siapa yang tertulis di sana? Suna. Suna. Suna, cepat. Ya. Aku ingin lihat orang buta mana yang berani menghina anakku saat aku Chen Yunshan tidak ada. Ini benar-benar disewa oleh ibuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak. Mungkinkah ada kesalahan? Mungkinkah ini palsu? Jangan asal tuduh aku. Aku cuma butuh waktu semenit lebih. Aku nggak ada waktu buat bikin palsu. Betul. Kamu pikir semua orang kayak kamu cuma bikin barang palsu dan asal-asalan, lalu pura-pura gila. Kamu yang curang duluan, lalu memukulku. Kalian semua nggak akan bisa lolos hari ini. Aku akan telepon kakakku sekarang, dan minta dia memberi kalian pelajaran. Halo, Kak, aku diganggu. Datang dan beri mereka pelajaran. Hari ini harus bikin para brengsek ini bayar dengan darah. Siapa yang harus bayar? Pak Xia, Ibu Zhao. Ini Tuan Muda Chen. Xiao Chen. Maaf aku terlambat. Biarkan Tuan Chen menanggung penghinaan dari para idiot ini. Aku ingat kamu. Kamu juga aktor yang disewa Ibu Chen Fan. Siapa yang kamu sebut pemabuk? Sebutkan namamu. Kalau kakakku sudah di sini, dia akan memberimu pelajaran. Sebutkan namaku. Dengarkan baik-baik. Dia adalah dewa kekayaan di Jinzhou, Xie Zigang. Bos,
Cepat, kalian anjing buta cepat minta maaf pada Tuan Muda Chen. Cepetan. Ada apa? Kami adalah tamu wanita populer di acara ini. Minta maaf kepada pria miskin itu. Kami adalah tulang punggung acara ini. Minta maaf kepada pria miskin dan terpencil ini akan menjadi aib. Apa? Apa yang kamu katakan? Dia adalah orang yang menghormatinya. Presiden Asosiasi Kolektor Dewa Kekayaan, Jin Zhou, Presiden Regional Balai Lelang Jiashide. Tetapi, di mulutmu, dia adalah orang miskin yang gagal. Kalian semua gila? Jadi, identitas mereka nyata. Bu, selama bertahun-tahun ini apa prestasi yang telah kamu capai, hingga para orang penting ini begitu rendah hati di depan saya? Apa sih Presiden Dewa Kekayaan itu? Kamu ditipu. Mereka semua aktor yang disewa oleh Chen Fan. Aku ditipu? Mereka semua aktor. Saya yakin mereka semua aktor. Aku tidak sedang berakting. Aku panggil kamu orang miskin gagal. Aku panggil kamu bodoh. Kamu sudah hilang akal? Kenapa kamu memukul orang sembarangan? Aku memukul orang. Acara bagus dilarang, karena kalian yang sok pintar. Dan aku memukul orang. Sial. Aku bahkan ingin membunuh seseorang. Minta maaf. Minta maaf kepada Master Chen untuk saya. Atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Semuanya minta maaf pada Master Chen. Atau aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Master Chen. Master Chen, tolong aku. Aku seharusnya tidak memprovokasimu. Master Chen dan aku. Tolong maafkan aku. Lupakan saja seperti kentut. Bisa kan? Direktur, Hei, aku sudah lama menahanmu. Bagus. Master Chen tidak ingin melihat sampah-sampah ini, bawa mereka pergi. Pergi dari sini. Apalagi yang kalian tunggu? Mereka sedang menungguku. Kakak, Nak, kamu harus membantu ibumu. Bajingan ini tidak hanya memukul ibumu, tapi juga memukul adikmu 2 kali. Dia bahkan mematahkan giginya. Siapa yang memukul adikku? mereka memasukkan barang berharga senilai ratusan juta. Mereka menghentikanku untuk melapor dan memukulku dan ibuku seperti ini. Semuanya terlibat. Jangan biarkan siapapun pergi. Kalian bahkan berani menyentuh keluargaku? Kalian tidak tahu betapa mengerikannya Shenglong, grupku, kan? Shenglong Group. Bukankah itu yang terdepan di dunia dengan aset ratusan miliar? Semenyeramkan itu? Sudah selesai. Kalau begitu aku celaka. Anakku adalah salah satu eksekutif cabang Provinsi Jiang dari Shenglong Group. Presiden macam apa? Untuk melindungi kalian, kalian bahkan tidak punya kesempatan untuk menjilat sepatu Shenglong Group. Terutama kamu, Chen Fan. Kamu hanya pantas berlutut di kaki anakku memohon ampun. Sudah terlambat untuk tahu takut sekarang. Hanya seorang eksekutif cabang Shenglong Group. Kalian begitu semena-mena. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah putra mahkota Shenglong Group. Apa? Tidak? Kakek? Kamu bercanda? Mr. Chen? Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin? Coba kamu pikir. Sembarangan menyimpan ratusan juta yuan di rumah, kecuali mereka yang memiliki aset lebih dari 100 billion. Chairman Shenglong Group. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tuan Muda Shenglong Group. Tunggu. Maksud kamu itu ibuku adalah Chairman Shenglong Group. Ya, itu benar. Tuan, identitas Anda benar-benar nyata? Astaga, setelah 10 tahun di luar negeri, kamu telah membangun aset bilion dolar. Hebat sekali. Apakah para eksekutif cabang tidak sangat kuat? Kenapa kamu tidak pamer dengan seluruh keluarga? Kamu menindas Master Chen dengan kekuasaanmu? Apakah kamu sudah kehilangan akal? Blah. Tuan Muda, apakah Chairman tiba-tiba kembali dari luar negeri karena ini? Orang ini. Bapak, kenapa kamu panik?
Apakah kamu benar-benar percaya omong kosong orang-orang bodoh ini? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ibu dari si penjilat anjing mati ini hanya seorang wanita petani yang bekerja di ladang. Wanita desa. Ya, omong kosong Chairman. Mereka hanya tahu identitas kamu dan mengarangnya. Benar, bro. Kamu adalah eksekutif cabang Shenglong. Dia menjadi pangeran Shenglong. Bagaimana bisa ada kesamaan seperti itu? Pasti penipuan. Penipu. Oke, kamu orang bodoh. Dan masih berani menggunakan nama Chairman Shenglong Group untuk bersikap sombong di sini. Apakah kamu pikir aku sebagai eksekutif cabang tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan, kan? Seseorang, tangkap pelaku utama pertama dan bawa dia ke cabang. Dan tunggu Chairman kembali untuk menanganinya. Iya. Jangan tunggu. Aku akan menanganinya sekarang. Ibu dan ayah, Anakku sayang, Anak, aku sangat merindukanmu. ibu juga merindukanmu. Kamu tumbuh begitu cepat. Kalau kami kembali beberapa tahun lagi, kami bahkan tidak akan mengenalimu. Anakku sayang, ibu dan ayah sudah lama tidak ada di sampingmu dan membuatmu menderita. Sekarang kami sudah kembali. Mulai sekarang, aku akan lihat siapa yang berani mengganggumu. Orang yang mengganggu anakku, majulah. Biarkan aku lihat beratmu. Kenapa ada orang datang lagi? Mungkin kita memang sudah mentok? Apa yang harus kita lakukan? Lau He. Semua ini gara-gara kamu. Kamu selalu memanjakan dia sejak kecil. Sekarang gadis ini membuat masalah besar. Kakak, wanita tua ini memang ketua kamu. Ketua tidak mungkin seperti ini. Tidak seperti ini. Ya, saya beruntung bisa bertemu ketua. Dia sekitar usia saya. Dia adalah wanita cantik. Dia seorang kecantikan. Kakek, identitas Auntie Lin ini palsu, kan? Kakak saya sudah memastikannya. Apa yang masih kamu tanyakan, bodoh? Chen Fan, kamu tidak punya batasan. Kamu mencari wanita desa yang tidak bisa tampil untuk berpura-pura menjadi ketua Shenglong. Kamu tidak takut membunuhnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Identitas ibu Mr. Chen benar atau palsu? Sulit untuk mengatakan. Sulit untuk mengatakan. Ya, He Chong adalah eksekutif senior Shenglong Group. Kecuali dia mau dipecat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa salah mengenali ketua? Mungkin kita salah. Dia bukan ketua. Omong kosong. Kalau wanita tua ini ketua, aku akan lepas kepala dan tendang untuk kamu. Hichong, ini yang kamu katakan. Ketua. Kenapa kamu di sini? Ketua, jadi ini ketuanya. nak, kamu benar. Ketua kamu memang cantik sekali. Halo, ketua. Saya saudara perempuan He Chong. Saya ingin melaporkan kejahatan Chen Fan kepada Anda. Anjing tak tahu malu ini berpura-pura jadi pangeran Shenglong dan memanfaatkan Anda. Anda terlihat sangat muda. Pasti belum punya anak. Bahkan kalau punya anak, tidak mungkin melahirkan sampah tak tahu malu seperti Chen Fan. Sudah habis. Kakek, apa Tuan Chen akan baik-baik saja? Identitasnya palsu. Saya khawatir nyawanya tidak bisa diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Hei, ketua, Chen Fan ini sangat menjengkelkan. Dia. Maaf Tuan Muda, semua kata-kata itu diucapkan olehnya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Apa? Saya hanya sekali menggantikan ketua mengadakan rapat di grup. Itu sebabnya He Chong salah mengenali identitas saya. Semua salah He Chong yang sok tinggi. Saya tidak pernah berpikir untuk menyamar sebagai ketua. Begini rupanya. Oh, begitu. Bikin mati kaget. Tidak. Ketua, jangan bercanda. Jangan main-main dengan saya. Jantung saya lemah. Saya tidak tahan dengan lelucon seperti ini. Diam! Kalau berani teriak lagi, aku cabut lidahmu. Tuan, mohon ampun. Ketua, mohon maafkan saya. Ini salah saya. Mohon selamatkan nyawa saya. Mohon selamatkan nyawa, Ibu. Siapa yang berkata jujur? Sudah. Ini bukan sandiwara pendek. Jangan berakting seperti mau mati. Ini sudah menakuti anak kesayangan ibu. Baik, Ketua. Baiklah, nak. Untuk para bajingan yang menginjak-injak rumah kita ini, bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Hukum? Ini pertama kalinya aku merasa sangat keren. Aku tidak punya pengalaman dalam hal ini. Pengalaman? Pengalaman apa yang kubutuhkan? Sangat sederhana. Cincang saja mereka jadi daging giling dan beri makan anjing. Kasih makan anjing? Tidak, Tuan,
Aku tahu aku salah, aku minta maaf padamu, aku akan berlutut untukmu, oke? Hei Shuya, kenapa kau tendang aku? Berhenti berpura-pura. Oke? Lihat betapa ketakutannya ibu dan ayah. Aku berpura-pura apa? Kau pikir aku tidak tahu? Tidak ada satupun di sini yang adalah ketua Shenglong. Mereka semua palsu. Mereka semua palsu. Benar. Nenek tua ini kalau dia ketua Shenglong, dan aset grup Shenglong lebih dari 10 miliar, mana mungkin dia pelit sekali sampai menyuruh anaknya menyewa mobil. Chen Fan, ini bukti yang kuat. Lihat baik-baik. Kau tidak bisa menipuku lagi. Kenapa pemiliknya bukan Xiao Fan? Maaf ketua, aku tidak punya informasi identitas tuan muda. Jadi aku menaruh mobil-mobil mewah itu atas namaku. Bodoh, lihat baik-baik. Apa ini? Suna, Tuan muda, silahkan ambil. Sedangkan mereka, bagaimana kau ingin menanganinya? Buang saja. Tapi mereka harus mengganti barang yang rusak. Barang yang rusak. Hadiah yang kupilih dengan hati-hati untuk anakku. Rusak. Semua rusak. 390 juta. Kurang satu, kulit seluruh keluargamu akan kupisahkan dari tubuhmu. Kamu bayar aku. 39 juta. Ini salahmu sendiri. Dan kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak boleh kurang sedikit pun. Ya, kamu harus membayar semuanya. Bayar, 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 bayar. Bahkan jika aku menjual tulang-tulang tuaku, itu tidak akan bernilai banyak. Aku, Ibu, Istri, ada apa denganmu? Istri, bangun, istri. Oh, apa yang akan kulakukan jika kamu mati? kakak, tolong bantu aku. 39 juta. bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apakah kamu benar-benar mengira aku miliarder? Sial, aku akan memukulmu sampai mati. Semuanya sudah berakhir. Kakak Fan, maafkan aku, maafkan aku. Aku salah, aku buta. Seharusnya aku tidak membencimu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Ngomong-ngomong, bukankah kamu menyukaiku dan ingin menjadi pacarku? Aku janji padamu, aku bisa mendapatkan sertifikat nikah denganmu sekarang. Sayang, aku cinta kamu. Hei Shuya, kamu harus berhenti. Chen Fan adalah pria yang aku pilih. Kamu tidak boleh merusaknya. Merusak, Xia Qinghuan? Jangan tidak tahu malu. Chen Fan sudah mengejar aku selama 3 tahun. Ikut acara ini karena aku adalah pasangan yang cocok untuknya. Ini milikku. Milikku. Milikku, 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 milikku. Kamu perempuan kecil tak tahu malu. Berhenti membuat keributan di sini. Dia adalah calon menantu yang disetujui keluarga saya. Dan kamu, ada orang, bawa keluarga ini keluar dari sini. Jika kamu tidak bisa membayar 390 juta dalam 1 minggu, aku akan membuatmu tahu cara menulis kata mati. Lepaskan aku, lepaskan aku. Chen Fan adalah milikku. Aku tidak akan menyerah padanya. Nona Xia, Maaf, aku... Oh, kenapa wajahmu merah? Kamu malu. Saat kamu membela anakku tadi, kamu tidak seperti ini. Tante, jangan menggodaku ya. Suna, ini gelang warisan keluarga Chen kami. Diberikan nenek Xiao Fan kepadaku. Sekarang giliranku untuk menyerahkannya padamu. Kalau gitu aku tidak bisa terima. Bukan itu maksudku. Hei, ada apa? Kamu pikir anakku tidak bagus? Bukan. Paman, bukan itu maksudku. Chen Fan adalah pewaris grup 100 miliar, tapi keluarga Xiaku hanya di Jingzhou. Hanya punya aset beberapa miliar, keluarga kaya kecil kelas 2. Aku sama sekali tidak pantas untuknya. Aku cuma melakukan itu, aku cuma mau bikin He Shuya kesal. Aku. Lebih baik aku biarkan dia cari orang lain. Kakek, ayo kita pergi. Pergi?
Selamat tinggal, Paman dan Tante, Chen Fan. Senang bertemu denganmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Xia, Kubilang, cucuku yang bodoh, kamu sedang apa? Kamu kabur dari rumah untuk ikut acara kencan buta itu. Bukankah itu caramu untuk menghindari perjodohan orang tuamu dan mencari orang untuk dinikahi? Ayah, lepaskan aku. Aku tidak mau menikahi Qin Hao. Dia itu monster. Dengan kekuatan keluarga Qin, dia sudah menyakiti banyak wanita. Kalau aku menikahinya, aku tidak akan pernah bahagia seumur hidupku. Ayah tahu Qin Hao itu monster, tapi keluarga Qin bisa membantu kami melewati krisis kebangkrutan ini. Keluarga Xia kami sudah bekerja dan membangun selama beberapa generasi tidak boleh hancur di tanganku. Ayah tidak boleh menjadi penjahat keluarga. Anakku, kamu harus menerima takdirmu. Chen Fan itu anak baik. Dari segi karakter, jauh lebih baik daripada bajingan Qin Hao itu. Selain itu, aset grup Shenglong jauh mengalahkan keluarga Qin. Bukankah ini yang kamu butuhkan? Kenapa kamu mundur di saat-saat kritis? Kakek, kamu benar. Aku bisa mengerti. Tapi meskipun Chen Fan dan aku saling suka, aku tidak bisa jamin dia mau menghabiskan miliaran untuk membantu keluarga Xia melewati masa sulit ini. Aku tidak berani bertaruh. Aku ingin membuat kesan baik padanya. Aku tidak mau dia pikir aku, Xia Qinghuan dan He Shuya adalah tipe orang yang mengejar kekuasaan. Jadi aku pilih untuk menerima takdirku. Ayah, aku akan menikah. Pak Chen, kalau kamu butuh bantuan saya di masa depan, bilang saja. Aku Xie Zigang akan melakukan apapun dan tidak akan pernah menolak. Aku juga. Dan aku. terima kasih atas kebaikan Anda. Hati-hati. Dasar anak bodoh. Kalau kamu suka dia, kejar dia. Anakku tidak boleh jadi penakut. Oh, ayah. Apa yang kamu bicarakan? Anakku sayang, ibu dan ayah sudah bekerja keras di luar negeri selama bertahun-tahun, agar anakku yang berharga bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Benar. Bukannya gadis itu bilang dia tidak cukup baik untuk kamu? Nah, kamu lamar dia besok. Besok aku bawa barang lamaran. Kalau kamu ke sana, letakkan benda ini di mejanya. Aku jamin tidak lama, aset mereka akan melonjak 100 kali. Dengan hanya sepotong kayu rusak ini. Ayah, kamu bercanda? Aku anakmu sendiri, kan? Kamu tidak bisa mempermainkan aku seperti orang bodoh. Oh, apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir ayahmu sudah keluar selama 10 tahun tanpa hasil? Kamu bisa coba besok. Kalau tidak berhasil, aku akan memanggil kamu ayah. Tidak, ayah. Hei, kamu tua nakal. Omongan apa yang kamu bicarakan? Oh, istriku. Pelankan. Besok. Xia Qinghuan, kamu sudah memutuskan. Jangan berharap pada hal yang tidak seharusnya kamu harapkan. Qinghuan, aku datang. Aku percaya Bapak Chen tidak seburuk yang kamu katakan. Bahkan jika itu benar, dia pasti memiliki kesulitan sendiri. Jadi, aku mau kasih dia kesempatan untuk tetap tampil di panggung. Aku mau kasih dia kesempatan. Bah, sebagai putri keluarga kaya, membela orang miskin di depan umum dia benar-benar mempermalukan keluarga Xia. Kenapa kamu mau bersama orang gagal seperti itu dan menggoda dia? Apa yang ada di pikiran dia? Kamu sudah tidak waras? Ada orang kabur dari rumah untuk ikut kencan, bukannya itu untuk mencari kebebasan. Kenapa kamu pulang? Sepertinya dia masih tidak bisa tahan dengan Qin Yong Master yang kaya dan berkuasa. Oh, aku paham. Tanpa uang atau kekuasaan, dan berpakaian seperti pengemis, orang gagal yang bahkan anjing tidak mau, berani dia ikut kencan. Dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata malu. Cukup,
Xia Baihe, kamu bisa menghina aku sebanyak yang kamu mau, tapi mengolok-olok Chen Fan, aku sarankan kamu berhenti. Kalau tidak, bahkan jika orang tua kamu bangkrut, mereka tidak bisa selamatkan kamu. Apa? Xia Qinghuan, kamu pikir aku takut kamu? Badut di acara kencan. Keahlian terbesar dia adalah menghibur orang. Keahlian dia apa? Berkelahi dengan aku. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Anak tidak hormat, Xia Baihe. Minta maaf ke Xiao Fan sekarang. Chen Fan, kenapa kamu di sini? Aku. Qinghuan, aku sudah memikirkannya. Aku ingin menikahimu. Pernikahan? Pernikahan? Hahaha. Tidak, si brengsek kecil ini datang untuk mencuri pengantin. Pergi, kau bajingan. Kau bajingan. Xia Qinghuan akan menikahi Tuan Qin. Beraninya kau merampok pernikahan? Kau tidak pantas. Pergi, atau aku akan mematahkan kakimu. Kau sangat kasar. Jika kau tidak setuju, pukul aku. Aku akan memberimu wajah Gongnan. Aku? Ayo bertarung. Jika kau laki-laki, jangan pengecut. Kau gila. Apa kau gila? Aduh, Baihe. Kakek Xia, kenapa kau mulai berkelahi tanpa sepatah kata? Untuk orang bodoh seperti itu yang tidak tahu tempatnya, dia pantas dibunuh. Kakek, apa kau gila? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Untuk badut seperti itu yang hanya pantas dihibur, kau ingin memukul cucumu sendiri sampai mati. Kakek, apa kau telah disihir oleh brengsek kecil ini? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kakek, kau harus memberiku penjelasan hari ini, atau aku akan biarkan brengsek ini masuk secara vertikal dan pergi secara horizontal. Kau ingin aku mati. Aku rasa aku tidak pernah memprovokasimu. Chen Fan, adikku telah dimanja sejak kecil. Jangan ganggu dia. Maafkan aku. Bukan urusanmu. Xia Baihe. Kau wanita tak berhukum dan bodoh. Apa kau benar-benar pikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Tuan Chen, apa yang akan kau lakukan? Dari mana kau datang, anak kecil? Kau sangat sombong di keluarga Xia kami. Ayah, kamu harus bantu aku. Orang ini, aku nggak tahu dia kasih kakek ekstasi jenis apa. Dia malah mukul aku. Lihat mulutku, sampai berdarah. Kapan aku pernah diperlakukan sekejam ini? Kamu harus bantu aku bunuh dia. Bunuh si brengsek kecil ini. Ayah, pikun ya. Kenapa ikut-ikutan orang luar buat nindas cucu perempuanmu sendiri? Dasar bodoh. Aku sedang menyelamatkan anakmu, dan juga menyelamatkan seluruh keluarga Xia kita. Apa katamu? Kamu tahu dia siapa? Dia adalah Pangeran Shenglong. Pangeran Shenglong. Pangeran Shenglong. Pangeran. Di depan ribuan penonton, yang bahkan gak bisa angkat kepala, pantas dapat gelar itu. Shenglong itu apaan sih? Aku juga belum pernah dengar. Xia Baihe, diam. Ayah, kenapa bentak aku? Kamu hampir melakukan kejahatan besar. Aduh. Shenglong itu yang terdepan di dunia dengan aset lebih dari 100 miliar yuan. Berani-beraninya kamu menghinanya. Aduh. Astaga. Qian Yi. Dia adalah putra mahkota Shenglong. Qian Yi, ini kekayaan yang keluarga kita tak pernah berani impikan. Qinghuan, bagaimana pendapatmu? Sudah jelas untuk keluarga Xia menemukan calon suami yang begitu kaya. Kenapa kamu mendengarkan ayahmu, dan malah menikahi Qin Hao, seorang playboy? Oh. Benar, Xia Qinghuan. Kenapa kamu tidak memilih untuk menikahi dia? Benarkah? Apakah identitas putra mahkota Shenglong itu palsu? Palsu. Omong kosong. Xia Qinghuan dan aku melihat dengan mata kepala sendiri, identitas Xiao Fan itu benar. Kakek benar. Identitas Chen Fan itu benar. Aku memilih menikahi Qin Hao dan melewatkan dia, hanya karena aku tidak ingin dia memiliki prejudis terhadap aku. Apa yang kamu tertawakan, nak? Ayah, aku menertawakan kamu.
kamu tidak punya batasan dalam mendukung cinta baru kamu? Kamu malah membantu seorang bocah brengsek yang berpura-pura menjadi putra mahkota Shenglong Group datang ke keluarga Xia untuk mencuri anakku. Berpura-pura? Diam. Paman, aku menyarankan kamu jangan bicara omong kosong lagi. Orang terakhir yang mengatakan kata-kata seperti itu membayar harga 390 juta yuan. 390 juta. Cukup, idiot. Untuk menghindari pernikahan dengan keluarga Qin, kamu malah membantu anakku untuk memainkan sandiwara yang begitu menggelikan. Kamu pikir aku benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan palsu dan menjadi buta? Tak ada yang bermain sandiwara dengan kamu di sini. Apa yang kami katakan adalah benar. Ayah, apa yang Chen Fan katakan adalah benar, berhenti bicara omong kosong, atau kamu akan terbakar. Keluarga Xia kita tidak mampu untuk menyinggung. Membuat masalah. Karena kamu begitu yakin dengan identitasnya, kenapa kamu tidak membiarkan dia membuktikan dan menunjukkan kepada kita? Oke, bagaimana aku harus membuktikannya? Mas kawin. Karena kamu kesini untuk mencuri pengantin, tunjukkan mas kawinmu padaku. Ya, asalkan mas kawinmu melebihi Tuan Qin, kamu boleh membawa pergi anakku. Ini yang kamu katakan? Chen Fan, kita berdua. Kita baru ketemu di acara kencan, cuma hubungan biasa aja. Aku nggak pantas. King Huan, kamu? Omong kosong apa nggak pantas? Kamu cuma nggak mampu bayar mas kawin. Siapa yang bilang? Aku yang bilang. Sama aku. Aku juga berpikir begitu. Sama kami. Kalian bodoh semua. Bodoh. Kalian sekumpulan orang bodoh. Keluarga Xiaku akan hancur oleh kalian cepat atau lambat. Ayah, kamu masih akting. Kamu menempatkan King Huan dan anak nakal ini dalam bahaya. Apa kamu benar-benar nggak takut ada kejadian apa-apa? Kakek, rombongan pernikahan sudah datang. Tuan Qin itu anak orang kaya yang semena-mena. Kalau dia kebetulan bertemu, bocah sialan ini bakal dipukuli. Chen Fan, kita harus gimana? Nggak apa-apa. Oke, bukannya kamu mau lihat mas kawinku? Aku tunjukkan mas kawinnya di sini. Ya ampun, dia ternyata menyiapkan mas kawin. Bukannya cuma Feng Wangling? Jangan-jangan orang tuaku menyiapkan yang lain buat aku? Bisa jadi apa ya? Gak usah repot-repot, aku di sini. Paman Xie, bukannya seharusnya Bapak ada di acara pernikahan? Kenapa Bapak ada di sini? Aku kesini untuk memberi selamat atas pernikahan Nona Xia. Ini hadiah pernikahanku untuk Nona Xia. Wah, Paman Xie, Bapak terlalu baik. Sampai-sampai datang khusus ke sini. Bungkusannya pakai apa ini? Qin Hao, kamu salah paham. Aku kesini untuk memberi selamat atas pernikahan Nona Xia. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Tidak ada hubungannya dengan aku. Paman Xie, maksud Bapak apa? Apa Bapak kesini untuk dia? Aku kesini untuk dia. Ada apa ini? Tuan Qin, apa kamu sudah lupa? Kakek kita dan Xie adalah teman baik. Oh, iya. Xie dan kakekku berkenalan karena barang antik dan kaligrafi, dan sudah berteman dekat selama bertahun-tahun. Pasti Xie datang untuk kakek. Oh, begitu rupanya. Sudah kubilang. Badut tidak pantas diperhatikan oleh orang terkaya di Jinzhou. Xie untuk dilihat baik-baik. Kamu panggil dia apa? Badut. Ada apa? Paman Xie. Apa sebutanku salah? Kamu? Benar, Xie. Adikku baru saja bilang si orang kecil ini punya identitas yang luar biasa. Karena kamu melarang acara kencan itu, jadi identitasnya tidak diumumkan. Apa itu benar? Iya, Paman Xie. Cepat ungkap kedok badut yang melompat-lompat ini. Xia King Huan harus sadar kenyataan. Hah, kamu yang harus menghadapi kenyataan, Xie Zigang, beritahu orang-orang bodoh ini betapa bodohnya mereka. Bodoh, berani-beraninya kau memanggil Paman Xie dengan namanya langsung. Kau sedang mencari mati. Kau telah menyinggung Qin Hao dan Xie Chaishen. Kurasa kau sudah selesai hari ini. Kenapa kau masih berbicara dengannya? Aku akan menyuruh bodyguardku menyeretnya keluar segera dan memukulinya sampai berdarah. Mari kita lihat, apakah dia berani mati di sini. Siapa yang berani melakukannya? Paman Xie, apa yang kau lakukan? Dia ingin memberitahumu yang akan mati adalah kau. Bodoh, jangan bicara omong kosong. Ya, berhenti bicara omong kosong. Tuan Chen tidak bicara omong kosong. Paman Xie, apa yang kau panggil dia? Tuan Chen.
Ah, Diam, siapa tuanmu? Aku tidak akrab denganmu. Jangan merusak hubungan. apa yang kau katakan? Xie Zigang, apakah kepalamu terjepit pintu? Justru kau yang kepalanya terjepit pintu. Sikap Zigang sangat jelas. Kau masih tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Saya tegaskan bahwa keluarga Qin akan mengalami hari buruk hari ini. Di tanganmu, generasi kedua. Kau tua bangka. Tuan Chen, saya tahu kau di sini untuk melamar Nona Xia. Saya juga telah menyiapkan hadiah. Saya punya hadiah. Tolong jangan tidak suka. Ini. Apa isinya di sini? Ini adalah kontrak hadiah 60% saham. Mulai sekarang, di keluarga Xie, Nona Xia akan dihormati. Siapa sangka Master Chen bukan hanya putra Shenglong, ayahnya juga seorang bishop bernilai jutaan emas. Surat keputusan raja yang bisa membuat semua kekayaan dan kekuasaan tunduk diberikan sebagai mas kawin untuk Nona Xia. Terlihat bahwa Chen dan Miss Lin, pentingnya mereka untuk calon menantu, keluarga Xie akan melakukan segala cara untuk bertukar denganmu. Nona Xia, mohon jangan menolaknya. Mohon terima hadiah saya. Terima kasih. Gila. Xie Caishen ini gila. Xie dewa kekayaan ini. Asetnya 20 miliar yuan. Itu 1,2 miliar yuan. Dia langsung memberikan itu kepada keluarga Xia kita. Aku sedang bermimpi? Hahaha. Dia melakukan langkah luar biasa seperti ini semua. Karena Xiao Fan. Bodoh. Kamu masih berani mempertanyakan identitas calon menantu saya? Tidak. Bapak, Anda benar-benar memiliki pandangan yang baik. Qin Hao, ambil mas kawinmu dan keluar dari sini. Keluarga Xia kami tidak menyambutmu. Ya, mas kawin hanya 200 juta ini. Berani kamu tunjukkan di sini untuk mempermalukan diri sendiri. Kamu tidak tahu malu. Keluar dari sini. Keluar dari keluarga Xia. Kamu orang-orang licik. Hari ini, apapun latar belakang badut ini. Hari ini, aku harus menikahi Xia Qinghuan. Siapa yang datang akan mati. Bawa dia. Apa yang kamu lakukan? Bawa Xia Qinghuan. Tidak. Kami hanya pengiring, hanya ingin makan acara pernikahan, tetapi kami tidak ingin mempertaruhkan nyawa kami. Ya. Kamu dua bertarung seperti dewa, kami tidak ingin terlibat. Mari kita pergi. Qin Hao, cepat minta maaf kepada Master Chen. Minta maaf. Dia? Hahaha. Xie Zigang, kamu bodoh yang sudah dipermainkan. Kamu benar-benar mengira dia adalah putra Shenglong? Ah? Aku akan telepon ayah sekarang dan minta dia bawa Chairman Shenglong ke sini. Pada saat itu, kamu semua akan dikubur hidup-hidup olehku. Ayah, kamu di mana? Aku di keluarga Xia. Aku di keluarga Xia. Ada apa? Kenapa lokasinya di rumah Xia? Bagaimana mungkin Feng Wangling ada di sini? Pasti aku salah. Song Dewa Kekayaan? Aku sudah sampai di tempatnya, tapi lokasinya sepertinya salah. Bisa kirimkan yang lain? Dia ayahnya Qin Hao. Dia Qin Yue, ketua grup Sihai. Ketua Qin datang sendiri. Kita dalam masalah? Masalah? Apa yang dikhawatirkan Nona Xia? Grup Sihai adalah perusahaan terkemuka di provinsi kita, dengan aset lebih dari 3 kali lipat milikku, tapi itu tidak cukup di hadapan Tuan Muda Chen. Ya, cucuku sayang. Selama kamu punya Tuan Muda Chen, semuanya bisa diselesaikan. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menunggu untuk menjadi istri Tuan Chen. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Untuk menyelesaikan krisis kebangkrutan keluarga, tapi butuh miliaran. Kalau Chen Fan yang bayar, apa dia akan salah pikir kalau aku wanita matre yang cuma cari uang? Ayah, kamu tidak ada di tempat pernikahan. Kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya kamu. Mengambil pengantin itu hal sederhana? Kenapa kamu berlama-lama berjam-jam? Ada yang menyamar sebagai pangeran untuk menculik pengantin, makanya butuh waktu lama. Bukannya aku suruh kamu singkirkan dia? Sudah. Xia Qinghuan dan kakek Xia ada di belakangnya. Bahkan Xie Zigang dibutakan oleh keserakahan.
memaksaku minta maaf pada si peloncat ini. Bagaimana aku menyelesaikannya? Apa katamu? Baiklah, kalian semua. Kalian mengganggu anakku seperti ini. Apa kalian pikir aku sudah mati? Tuan Qin, saya menasihati Anda. Sialan. Kakek Xia. Qin, berani-beraninya kamu memukul Pak Xia? Memukul Pak Xia? Aku pukul kamu juga. Dan kamu, dasar pelacur tak tahu malu. Aku pukul kamu sampai mati. Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu memukul Qin Huan? Baiklah, di depan anak saya, kau melindungi pria liar kamu. Kamu perempuan tak tahu malu. Kamu jalang yang mempermalukan keluarga Qin kami. Kamu pantas menerima ini. Lepaskan saya. Qin Huan adalah wanita Chen Fan saya. Kenapa kamu bilang dia dari keluarga Qin kamu? Coba pukul saya lagi. Sakit? Ayah, kamu baik-baik? Dia tenang, bahkan agak penurut. Tapi tak disangka, saat membela saya, dia begitu dominan. Aku peringatkan kamu, jangan main-main dengan saya, atau kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Dia benar-benar petani lokal. Dia punya tenaga kasar dari bertani. Tapi hanya dengan ini saja, untuk menguasai keluarga Qin kami, mendominasi kami, kamu tidak pantas. Ayo, pukul dia. Berani dia begitu sombong, pukul dia. Jangan, berhenti. Pukul Chen Fan, kecuali kamu memukul saya dulu. Jangan bergerak. Bagaimana mungkin? Jangan bergerak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Penjaga tubuh medali emas ini, 5.000 yuan per bulan. Kenapa dia begitu luar biasa? Aku sedang berhalusinasi? Chen Fan, kamu bisa menembak target dari jarak jauh. Orang tua saya meninggalkan saya 10 tahun yang lalu. Saya sedang di sekolah. Saya tidak tahu berapa kali saya diganggu. Jika saya tidak belajar seni bela diri, saya sudah mati banyak kali. Oh Tuhan, kamu ternyata. Oh, saya minta maaf. Saya tidak seharusnya. Sudah baik, semua sudah berakhir. Keluar dari sini. Jangan pergi. Ayah, apa yang harus dilakukan? Sudah berakhir seperti ini? Xia Qinghuan adalah wanita yang ingin saya nikahi. Saya tidak bisa menerima ini. Mahir dalam seni bela diri bukanlah sesuatu. Bukankah dia berpura-pura menjadi Pangeran Shenglong? Ya. Ketua Shenglong. Dia seharusnya berada di pernikahan sekarang. Saya meminta seseorang untuk mengundangnya ke sini. Kami tidak diizinkan untuk melakukannya kemudian. Kami akan membunuh bajingan ini. Ya, telepon dia. Telepon dia cepat. Ya, bajingan sialan. Ketua Shenglong sudah datang. Aku akan melihat bagaimana kamu bertahan. Biarkan ibu saya memberi saya pelajaran. Qin Huan, lihat wajah serius dari ayah dan anak ini. Mereka seperti apa? Seperti badut. Badut? Xia Qinghuan, berani sekali kamu bicara begitu lancang untuk menghina suamimu? Sungguh buruk. Tuan Qin bilang pasti. Identitas si brengsek kecil ini pasti palsu. Dia pasti celaka. Xie Chaishen, tolong ambil kembali hadiahmu. Apapun alasannya, keluarga Xia kami tidak berani menerimanya. Ya. Saudari saya harus menikahi Master Qin, dan putus semua hubungan dengan si brengsek kecil ini. Hanya dengan cara ini, ketika ketua Shenglong datang, kami bisa menyelamatkan keluarga Xia. Idiot, cepat datang ke sini. Jaga jarakmu dari orang tua ini. Qinghuan, Jauhi dia. Jika kamu benar-benar mencintai putri saya, jangan celakakan dia, oke? bagaimana mungkin aku mencelakakannya? Kamu tidak bilang begitu. Jika telepon dari Qin ini dilakukan, ketua Shenglong pasti akan datang untuk membunuh. Pada saat itu, kamu
seorang penipu dan impostor, kamu akan mati. Putri saya pasti akan terkena imbas. King Huan, katakan padaku, bagaimana mungkin ayah yang begitu bodoh melahirkan kamu, gadis yang begitu pintar dan cantik? Mungkin aku mengalami mutasi genetik. Kamu, aduh, kamu membangkang padaku. Putri tidak berbakti, kamu ingin membuatku marah? Oke, Paman Xia. Jika kamu begitu percaya pada ayah dan anak Qin, maka kita tunggu dan lihat. Lihat apakah ibu saya akan membantu orang luar ini menghadapi saya. Halo. Hai, Song Dewa Kekayaan. Ayah, kenapa orang penting ini menghubungi ayah? Mungkin dia mau datang ke pernikahan saya? Jangan pernah berpikir seperti itu. Aku bahkan tidak punya kemampuan untuk membawakan sepatunya. Kamu siapa? Bagaimana dia bisa mau datang ke pernikahanmu? Hai, bagaimana kabar Song? Apa? Lokasi sudah benar? Lalu? Oke. Aku paham sebelum kamu datang ke sini, kamu harus melayani ayah Wen Hao dengan baik. Oke. Ayah, kamu mau melayani siapa? Orang yang bahkan Song Chuan harus hormati. Orang super penting yang bahkan Chairman Gru Shenglong hormati. Apa? Ada orang seperti itu di dunia ini? Di mana dia? Dia. Di Villa Xia Zilong ini, ada orang lain yang tidak ada di sana? Tidak ada di sini? Tidak. Kamu yakin? Aku cukup yakin. Mungkin dia ada di antara orang-orang ini? Aku bilang King Lian. Kenapa kamu tanya ini tiba-tiba? Kamu mau mencari siapa? Ya, cepat, sujud. Ayah, kamu sujud kepada siapa? Diam. Kenapa mereka sujud? Qin Yue, Chairman Gru Sihai. Aku mengundang pemegang Phoenix Order untuk maju. Pemegang Phoenix Order. Tunduk. Pemegang surat keputusan raja. Tundukkan kepala. Apa itu surat keputusan raja? Pokoknya, apapun itu, yang Qin hormati begitu adalah sungguh menakutkan. Siapa pemilik surat keputusan raja? Di mana pemegang surat keputusan raja? Jigang, apa maksudmu tertawa? Apakah kamu... Apa? Tidak. Ayah, bukankah dia dewa kekayaan di Jinzhou? Xie Zigang, bagaimana kamu bisa menjadi pemegang surat keputusan raja? Siapa yang memberi kamu surat keputusan raja? Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutnya? Kamu begitu tersembunyi. Kamu tahu apa arti surat keputusan raja ini? Itu bisa memerintah 1 juta pasukan imperial di luar negeri. Itu bisa membuat seluruh dunia semua kekayaan dan kekuasaan menyerah. Ayah, kamu bercanda. Memerintah jutaan pasukan imperial. Dan semua kekayaan dan kekuasaan akan diserahkan. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Cepat, semua anggota keluarga Xia, semua bersujud, sambut pemilik surat keputusan raja. Chen Fan, kenapa kamu menghentikan aku? Karena... Hei, Bapak Xia, kamu adalah yang lebih tua. Bagaimana kamu bisa bersujud untuk menyambut cucu laki-lakimu? Apa yang kamu katakan? Xia Zigang memberikan penghormatan kepada pemilik surat keputusan raja. Chen Fan, kamu adalah pemegang surat keputusan Phoenix. Itu bukan aku. Itu kamu. Surat keputusan Phoenix ada. Keputusan raja sudah sampai. Ini keputusan raja. Ini keputusan raja. Apakah ini hadiah pernikahan untuk anak saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Nasib apa yang dimiliki Xia King Huan? Kenapa bukan saya? Chen Fan ternyata punya benda seperti ini. Ada berapa rahasia yang dia punya yang saya tidak tahu? Tuhan memberkati keluarga saya. Tuhan memberkati keluarga saya. Hahaha, si jahat senang. Aku senang. Oh, orang tua ini. Xia senang. Sedangkan beberapa orang mungkin takut sampai tidak bisa menangis. Bagaimana, Tuan Qin? Saat itu, kamu bilang itu sepotong kayu rusak, tapi sekarang itu menekan kamu begitu keras, sampai kamu bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Meskipun aku bukan putra Shenglong, aku adalah orang yang kamu tidak bisa main-main. Kamu mengaku kalah, aku. Apa kamu? Bajingan. Kamu bilang sepotong kayu rusak. Kamu anjing bodoh. Aku akan membunuh kamu. Ayah, jangan pukul aku. Sakit. Jangan pukul aku. Itu pasti ditemukan. Atau bagaimana dia bisa mau memberikan dewa ini kepada Xia King Huan sebagai mas kawin? Masuk akal.
Kamu dua anjing. Aku rasa kamu dua tidak layak menyentuh keputusan raja. Berikan itu kepada aku. Serahkan. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya, ini adalah hadiah pernikahan dari Chen Fan, tak seorang pun dari kalian bisa mengambilnya. King Huan, apakah maksudmu kamu mau menikah dengan saya? That's it. Chen Fan, bahkan barang yang begitu berharga, kamu mau memberikan kepada saya, apalagi yang bisa saya tolak dari kamu? Bagus, aku. Omong kosong, kamu berani menyimpan barang yang kamu temukan. Aku akan mengambil seseorang. Jika kamu tidak menyerahkan Phoenix Order hari ini, kamu dua sampah. Kamu tidak akan melihat matahari besok. Benar, anak. Ribuan orang datang. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengambil sepotong Phoenix Order. Chen Fan, apa yang harus kita lakukan? Tak apa, ayah kita datang. Ayah, Anak saya memberikan hadiah pernikahan kepada calon istri saya. Siapa yang berani mengambilnya? Xiang Feng, dewa kekayaan di Provinsi Jiang, kepada pemilik King's Decree menawarkan kekayaan 100 miliar. 1 miliar yuan. Komandan pasukan berkuda Provinsi Yun bersedia melindungi pemilik King's Decree damai selama 100 tahun. Lindungi Daxia selama 100 tahun. Dewa kekayaan Song Chuan, mohon keluarga pemilik King's Decree untuk membangun hubungan diplomatik. Song Dewa Kekayaan. Yang mau mengambil barang calon istri saya, dua orang sampah. Majulah satu langkah. Biarkan saya, Chen Yishan, untuk melihat seberapa besar keberanian mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Song Chaishen, kamu tidak boleh melakukan ini. Sudah mengambil. Dia pasti sudah mengambil surat keputusan raja. Ya, dia mengambilnya. Surat keputusan raja tidak sah. Kamu tidak bisa memberikan kekayaan dan kekuatan kepada dua anjing ini. Sudah mengambilnya. Kamu benar. Itu dilempar kepada Master Chen oleh Chen Jiaotou. Master Chen. Benar. Ayah saya adalah pemilik perintah raja, komandan 1 juta penjaga imperial. apa? Kamu bilang paman adalah komandan pasukan 1 juta. Ini luar biasa. Qin Hao, apa lagi yang kamu ingin katakan? Tidak mungkin. Jika kamu adalah anak komandan pasukan Jin, kenapa kamu berpura-pura menjadi Pangeran Shenglong? Ya? Anak instruktur utama lebih baik daripada Pangeran Shenglong. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi dia. Kecuali gelar dan identitas ayahnya palsu. Siapa bilang anak saya meniru? Ini. Hei, ayah. Ada apa dengan kamu? Aku pernah melihat wanita ini sebelumnya. Di acara kencan buta itu. Si kaki lumpur ini pembohong. Pembohong. Katakan kepada anakmu, Qin, apa identitas ibu saya? Dia adalah ketua Shenglong Group. Maaf, Master Chen. Master Chen, Chendi. Tidak, kakek Chen. Aku tidak akan pernah menikahi Xia Qinghuan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku berharap kamu cinta yang abadi dan pernikahan yang bahagia. Maaf. Kenapa ada satu kalimat lagi, kelahiran anak yang cepat? Ya, kelahiran anak yang cepat, segera punya bayi. Aku berharap Nona Xia dan Master Chen segera punya bayi. Benar? Anak dan menantu, kamu dua harus bekerja keras dan berusaha agar kami segera memegang cucu kami. Oke, Ibu, kami akan mencoba malam ini. Hahaha.